Shalom, shalom saudara. Baik, haleluya, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman. Walaupun tidak bisa bertemu muka, tapi kita tetap satu di dalam roh. Amin. Amin. Baik saudara. Baik saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Mungkin ada yang sudah mendapatkan, tolong dibacakan. Yohanes 9 ayat 4. Ada yang sudah ketemu? Yohanes 9 ayat 4. Iya. Kita harus mengerjakan pekerjaannya yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Haleluya. Kita sudah mendengar ya saudara ya, dari Yohanes 9 ayat 4. Ya. Jadi saudara, pada malam hari ini saya akan memberi temanya yaitu Don't waste your time. Ya. Jangan sia-siakan waktu kita. Amin. Jangan sia-siakan waktu kita. Jadi waktu akan berjalan terus saudara ya. Waktu akan berjalan terus. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan waktu. Amin. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Walaupun sedetik pun ya saudara. Nggak mungkin saudara. Ya. Karena waktu itu punya siapa? Punyanya Tuhan. Amin. Waktu itu punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas waktu ya. Ya. Sekalipun tidak ada satu teknologi yang canggih pun ya di abad ini yang bisa memundurkan waktu ya. Jadi nggak bisa saudara, karena waktu itu punya Tuhan ya. Waktu ada di tangan Allah ya, yang Maha Kuasa, bukan kita yang mengatur saudara ya. Apapun yang kita kerjakan sekarang saudara ya, semua itu ada di dalam waktu saudara ya, nggak? Semua ada di dalam waktu ya, dari detik ke menit ke jam ya saudara, ke tahun, ke abad ya, seterusnya saudara, sampai akhirnya nanti menurut ketetapan Tuhan ya, menurut ketetapan Allah yang Maha Kuasa, waktu itu akan berhenti saudara ya, waktu itu akan berhenti ya. Maka dari itu istilah waktu ada dua bentuk saudara ya. Waktu itu ada dua bentuk, yaitu kronos, yakni waktu yang dapat diukur dengan jam, hari ya, tanggal, tahun. Nah itu namanya kronos saudara ya. Lalu ada lagi, sedangkan bentuk lainnya adalah kairos. Kairos yaitu waktunya Tuhan ya. Waktunya Tuhan saudara. Ya, ini waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan terjadi seperti misalnya apa saudara? Kelahiran ya, kematian, pernikahan, bencana alam, kecelakaan dan sebagainya saudara ya. Semua itu kairos, waktunya Tuhan ya. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa menaklukkannya, tidak bisa saudara. Karena kairos adalah waktunya Tuhan ya. Terus setelah sampai di sini kita dapat mengevaluasi diri kita ya, di dalam kronos yang berjalan terus dalam hidup kita. Itu terjadi kairos-kairos yang sangat bermanfaat, menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ataukah hampir semua, mungkin ada yang menggunakan kronosnya itu itu dengan tidak melakukan apa-apa saudara ya. Ada orang yang memanfaatkan dengan waktu dengan sungguh-sungguh ya, memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin. Tapi ada pula kita lihat di luar sana saudara ya, mungkin kita juga dulu ya saudara ya, dulu kita memanfaatkan waktu dengan seenaknya gitu saudara ya. Mungkin ada yang memanfaatkan waktu dengan nyantai, tidak berbuat apa-apa ya saudara ya, membuang-buang waktu
untuk bersenang-senang saja gitu loh saudara ya. Tidak memikirkan hal-hal yang berguna saudara. Ya, mungkin kita juga pernah merasakan dan mengalaminya saudara ya. Tapi saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan meninggalkan pesan kepada murid-muridnya ya di ayat tadi agar mereka dapat memakai kairos ya dengan sebaik-baiknya di dalam kronos ya, yaitu yang terus berjalan saudara ya. Waktu tidak mungkin saudara berhenti dan tidak mungkin juga diulang gitu saudara. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan pesan yang sungguh-sungguh ya. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 9 ayat 4 sampai 5 dikatakan tadi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Coba saudara ya. Sampai ditekankan ini selama masih siang. Ya. Artinya apa saudara? Jelas di sini Tuhan Yesus menekankan pentingnya kairos dalam kehidupan kita saudara. Ya. Karena kronos tidak dapat ditarik ulang ya, tidak dapat diulang kembali ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Saya bersyukur, saya bangga melihat adik-adik ya di STT Baptis, mereka masih muda-muda gitu, sudah menyerahkan hidupnya di ladang Tuhan, mau menimba ilmu ya, mau menimba ilmu di pelayanan untuk mencari hal-hal yang di atas ya saudara. Saya bangga saudara, saya bersyukur. Saya kadang-kadang juga rasa ada menyesal gitu saudara ya. Aduh, kenapa ya saya baru kayaknya semangat akhir-akhir ini gitu loh. Kayaknya dengan umur yang sekian gitu loh saudara ya. Saya bilang, wah, kalau saya rasanya pengen waktu tuh diputar balik saudara ya. Pengen mundur ke belakang gitu. Pengen seperti kalian ya, masih muda-muda, dipakai Tuhan cara luar biasa gitu loh. Kayaknya wow, itu suatu pekerjaan yang sangat mulia ya. Benar, saya benar-benar kagum sama kalian. Benar, ada satu rasa cemburu gitulah, cemburu ilahi saudara ya dengan kalian. Nah di sini jadi kita harus sadar ya, kita perlu mengisi waktu dengan hikmat yang daripada Tuhan ya, menjalaninya dengan gentar dan takut akan Tuhan ya. Kita harus menyadari bahwa siang akan berganti dengan malam saudara ya, dengan gelap ya enggak, akan berganti saudara saat kita tidak mampu melakukan apa-apa lagi saudara ya enggak. Nah itu gunanya Tuhan menciptakan siang dan malam. Untuk apa saudara? Siang kita bisa bekerja ya, melakukan sesuatu, tinggal mau melakukan yang positif apa negatif ya enggak saudara ya. Nah kalau Tuhan juga menyediakan malam ya, ketika kita harus apa saudara, ketika malam harus beristirahat ya enggak ya. Siang kita udah bekerja dengan berjerih lelah, dan malam kita harus beristirahat untuk apa saudara? Merecovery tenaga kita supaya besok bangun pagi-pagi dalam keadaan yang sehat ya enggak saudara. Nah jadi karena waktu itu begitu sangat singkat saudara, sangat singkat. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, jangan sia-siakan. Ini benar-benar ketika saya baca ini, selagi masih siang, wow, kayaknya siang berapa jam ya saudara ya? Kayaknya mungkin bisa dihitung sejak matahari terbit ya saudara. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam ya, kira-kira 12 jam saudara ya. 12 jam itu kesempatan kita untuk bekerja ya, bekerja ya. Di sini bekerja untuk apa saudara? Memang bekerja mencari nafkah itu penting ya, mencari makan itu penting, itu baik ya. Tapi ada satu tugas lagi yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ada satu tugas lagi yang Tuhan berikan pada kita, bahwa kita juga harus apa? Harus menolong sesama kita.
seperti di perikop ini, kalau kita baca, Yesus apa? Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya nggak, saudara? Yesus menyembuhkan. Ketika Yesus berjalan, dia melihat ada orang yang buta sejak lahir. Lalu dengan dia, Yesus, dia katakan apa? Di sini dikatakan di dalam kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, Yesus saja dikasih tugas oleh Bapaknya di surga, ya, untuk melakukan ya pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi untuk apa, saudara? Menolong orang yang susah, ya, menyembuhkan yang sakit, ya. Memang kadang-kadang kita pikir, ketika dulu ya, saya rasa ketika saya mau mendoakan orang sakit gitu ya, kepikiran saya, aduh, saya nggak berani, saudara, ya, merasa kayaknya nggak berani. Karena apa, saudara? Kita mengukur diri kita sebagai orang yang nggak mampu. Tapi ingat, saudara, Tuhan sudah menebus kita. Dia sudah memberi kita kuasa, ya, bahkan memberi kuasa yang sama. Coba, ya, kita pun juga bisa mendoakan orang. Jadi kalau soal perkara sembuh atau tidak sembuh, itu hak prerogatif Tuhan, ya. Jadi kita percaya, lakukan bagian kita, lakukan saja bagian kita, selebihnya urusan Tuhan, ya. Kita kan alatnya, kita sebagai alatnya, ya, sebagai alatnya. Just do it, ya nggak? Lakukan saja apa yang diperintahkan. Doakan orang, ya, menolong orang yang kesusahan. Itu aja yang kita bisa lakukan. Kita doain yang sakit, ya. Memang secara orang lain mungkin pikir kita, lu mana bisa nyembuhin orang sakit, kan? Tapi ingat, saudara, Bapak kita yang menyuruh kita, ya nggak? Ya, itu satu tugas yang diberikan Bapa kita yang di surga, supaya kita melakukannya seperti Dia melakukan. Jadi lakukan saja, saudara. Nah, jadi puji Tuhan, di firman ini yang telah kita baca, saya bersyukur, saya dikuatkan bahwa selama masih siang. Nah, seperti kalian, anak-anak murid-murid STT, murid yang masih di STT ini, semua masih muda, ya. Puji Tuhan, mereka sudah bergiat di dalam Tuhan, ya. Benar, saya berdoa untuk kalian, saudara, adik-adik. Saya berdoa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri iman yang teguh, beri kesehatan, ya, beri waktu yang benar-benar pas, gitu. Beri waktu, ya, beri keuangan, ya, beri dana yang cukup, ya, beri iman yang teguh, beri kesempatan, Tuhan. Benar, saya berdoa untuk kalian sungguh-sungguh, ya, supaya kalian semua sukses, selesai di dalam kuliahnya, agar menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya, yang bisa jadi berkat, bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu, don't waste your time, ya, karena waktu ini sangat singkat. Jadi selama masih siang, gunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, saya serahkan pada ya MC-nya untuk acara selanjutnya. Doa. Ya, sebelumnya kita doa dulu, ya. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Bapa, kami telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kami percaya waktu ini sangat singkat, Bapa. Jadi kami mau mempergunakan waktu yang sangat singkat ini selama masih siang, Tuhan. Kami akan bergiat di dalam pekerjaan-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk
menjadi orang yang bijaksana, menggunakan waktu-waktu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai Tuhan murid-murid yang masih menimba ilmu Tuhan. Tuhan, beri mereka kesehatan. Mereka sudah memberikan waktu yang terbaik Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya.